Sahabat, kali ini saya akan menampilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu di mana saya berpengalaman melihat dan menjaga dan merawat juga, terutama mereka-mereka yang kena suatu penyakit, yaitu penyakit kanker, ya. Kanker ini salah satu penyakit yang kalau kita simak baik-baik itu menakutkan. Tetapi dengan berputarnya zaman, ada sesuatu yang bisa dipakai, dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan untuk satu pengobatan tradisional. Di sini saya pernah merawat, membantu seorang keluarga, yaitu dia terkena penyakit kanker lidah. Waduh, kalau di dalam perjalanan itu, ini lidah, bukan kayak kanker payudara atau kanker, ada bermacam-macam kanker, tapi itu masih bisa konsumsi makanan masuk, ya. Tetapi salah satunya orang yang kena kanker lidah, sulit untuk membuka mulut, memasukkan apapun yang lembut ataupun yang kasar, udah nggak bisa. Nah, saya mengikuti, mencermati terus, ya, di dalam perjalanan keluarga saya yang terkena kanker mulut, lidah, khususnya lidah. Pertama, kita punya keyakinan sama Tuhan, tidak ada yang lain. Kita punya pikiran, kita punya hati memberikan support bagi orang yang terkena penyakit seperti itu. Banyak sekali itu penyakit-penyakit yang diserang di dalam tubuh manusia ini, baik dewasa, baik orang tua, baik anak kecil, anak muda, ya. Sehingga bolak-balik kita harus mengantar, apalagi yang namanya kanker itu kan harus ada kemo, harus ada radiasi, ya, ikut radiasi itu sampai begitu banyak kita jalani setiap hari. Puji Tuhan, ya, jadi kita tidak mengandalkan kekuatan obat, juga kekuatan dokter. Yang menjadi kekuatan utama daripada semua adalah kita berdoa kepada Tuhan. Sebab apa? Dia itu bukan Tuhan yang menciptakan penyakit, tidak ada. Jadi penyakit itu, ya, mau dibilang manusia sendiri, ya. Tapi itu juga tergantung. Kalau manusianya itu dia juga selalu terkonek, selalu hatinya itu jangan ada beban. Siapa yang tidak ada beban? Apalagi mendengar penyakit seperti itu, ya. Waduh, dijalankan demikian rupa. Di sini saya ambil singkat, ya. Puji Tuhan, 35 kali di terapi, terapi atau jenis radiasi itu, ya, terapi itu 35 kali dan di kemo. Perjalanan itu kalau alat itu sudah mengenai tubuh, ya, tubuh manusia, wah, itu hitam seperti arang. Dan ada beberapa yang saya lihat orang yang terkena kanker lidah itu dia lewat, ya, lewat. Dia sudah beberapa kali dia ikut radiasi sama di kemo, nggak bisa makan memang.
tidak bisa makan, menderita. Kita yang melihatnya juga sampai kita hanya bisa bilang, kita nggak perlu bilang aduh kasihan, tapi kita bilang Tuhan, ketika hati kita dengan Tuhan, minta kekuatan dan kesembuhan hanya pada Tuhan. Alat, obat, dokter itu cuma sementara. Di sini setelah saya melawat 3 bulan ya, puji Tuhan, itu bisa terlewatkan, yaitu kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Bisa dibayangkan, berat badan yang tadinya 68 atau 68 ya, bisa menjadi 39 kilo. Betapa kurusnya, betapa aduh. Tapi kita nggak putus asa. Saya adalah salah satu orang yang selalu mensupport, sehingga tidak di dalam pikiran orang yang terserang penyakit kanker itu, dia tidak terlalu, siapa yang tidak sedih, siapa yang tidak berpikir negatif ya. Berjalannya waktu, semua dengan telaten ya, obat diminum, semua aturan-aturan dokter pun harus diikuti serta ya. Setelah selesai, puji Tuhan, dia sembuh itu kanker lidah. Nah, di sini saya melihat banyak orang yang kena kanker sudah sembuh, tetapi mereka tidak jaga mulut. Mereka makan sembarangan. Akhirnya lebih fatal. Lebih fatal. Karena itu sudah mesti hati-hati tentang makanan. Entah itu gorengan, itu daging merah, ada sejenis makanan-makanan yang juga dilarang ya. Nah, ini dilanggar, akhirnya dia timbul kembali ya. Di sini saya mau memberitahukan bahwa keluarga saya yang sudah sehat, bahkan diberikan vonis dari 4 dokter bahwa dia sudah sembuh total. Nah, sekarang bagaimana sudah sembuh total? Sekarang setiap hari dia harus makan. Pertama, dia tidak bisa makan hampir 7 bulan. Makanan masuk pun makanya badannya itu turun. Makanan tidak bisa, susu tidak bisa, semua tidak bisa masuk karena sakit. Kita bisa rasakan. Melihat bukan rasakan, kita melihat bagaimana dia hadapi. Kalau masih yang lain, dia masih bisa makan, masih bisa lumayan. Tapi ini sama sekali tidak. Nah, setelah dia divonis bahwa dia sudah sehat dan tidak perlu mengkonsumsi obat-obat lagi, sudah bebas. Tinggal nanti bagaimana cairan untuk membersihkan dia punya lidah ya, dari kebal, dari nggak bisa rasa apa-apa. Nah, sekarang dia hanya konsumsi ya. Dia paling paling hati-hati tentang makanan dan anjuran juga dari dokter ya. Di sini salah satunya yang dia konsumsi, nanti ada beberapa fase ya akan saya kasih tahu. Salah satunya lidah buaya ini. Termasuk untuk orang yang mengkonsumsi untuk tubuhnya ini, di dalam tubuhnya ini bisa mendapatkan sesuatu yang tadinya mungkin hilang, yang kering, tapi dia mengkonsumsi ini, lidah buaya dengan madu ya. Madu ini salah satunya madu. Carilah madu yang asli ya. Nah, kadang-kadang juga dia bisa minum susu yang dipakai yang memang spesial, yang dia bernutrisi tinggi untuk orang-orang kanker ya. Itu dia minum susu ini dicampur juga nanti saya cari ya, alpukat. Dia nggak pernah sentuh nasi, bubur atau semua mesti di blender, semua mesti halus. Tapi itulah kesabaran. Dia rasakan bahwa dia yang sakit. Jadi kita sebagai keluarga yang melihat ya, kita support. Dia bisa
walaupun tidak disentuh itu bubur pun, itu benar-benar juga harus disaring. Ada bubur sumsum ya, dia hanya makan sedikit. Pada saat itu memang sangat sulit ya. Tapi kelamaan daripada ketaatan, daripada keprihatinan dia bahwa dia sudah merasakan apa yang dia alami, dia mengkonsumsi lidah buaya. Lidah buaya ini bermanfaat macam-macam ya. Orang banyak yang pakai kata, oh lidah buaya bisa juga buat rambut, bisa juga untuk kecantikan ya. Di sini salah satunya lidah buaya ini, saya rasakan itu, kita belah dua lalu kita makan, itu seperti jelly, tidak pahit, jadi ya enak, kenyal ya, saya rasa itu. Lalu dicampur saja lidah buaya ini, kita keruk ya, dalamnya dikeruk, lalu kita hancurkan, lalu kita campurkan dengan ini madu. Satu hari ya 2 kali lah ya, 1 hari 2 kali dicampur ini lidah buaya. Aduh, enak, segar sekali ya. Itu yang pertama, karena memang ada penampilan juga dari kelor, ada daun pepaya, dan saya juga akan mencari dengan ada daun sirsak, ada daun manggis, juga ada bawang putih gitu ya, bawang putih tunggal. Tapi ini saya hanya memberitahukan bahwa yang dikonsumsi untuk ini bukan hanya untuk orang yang kena sakit kanker saja, tapi justru kita ya, orang-orang yang sehat ini pun mengkonsumsi madu dengan lidah buaya itu membuat nutrisi kita bagus ya. Saya salah satunya juga mengkonsumsi, umur saya udah 71. Tapi kita berusaha dengan tanaman alami, sebab kalau kita memakai obat-obatan itu kimianya terlalu tinggi ya, dan itu juga bisa mempengaruhi seluruh tubuh ya. Salah satunya lidah buaya dipakai untuk kecantikan ya, ini madu bisa dipakai untuk kecantikan ya, ditaruh di wajah, ada banyak. Jadi saya pakai seperti itulah, saya nggak terlalu dengan segala skincare enggak gitu ya. Saya 71 ini umur saya ya. Jadi yang utama mengkonsumsi ini madu ya, madu asli ini dengan lidah buaya ini, bukan dengan lidah buaya ini, jadi bukan hanya untuk orang sakit, tapi kita juga yang sehat, yang sudah umur juga kita mengkonsumsi itu ya, sangat bermanfaat. Demikian saya bisa membagikan tips bagi saudara-saudara semua, karena lidah buaya ini ada di sekeliling ya, rumah kita tanam ya. Nah, ini madu, dan madu juga carilah dalam madu yang asli. Jadi 1 sendok madu, lalu kita keruk ini lidah buaya, kita keruk, kita hancurkan, kita campur, kita minum ya. Demikian saya tampilkan apa yang sangat bermanfaat, apa yang ada di sekeliling kita. Terima kasih.